Motobe pun langsung disambut tepuk tangan oleh Baki dan para petarung lainnya. Walaupun sempat ada yang mencoba menghentikannya, Motobe tetap maju dan berdiri tepat di hadapan Musashi. Melihat cara bertarung Motobe yang khas seperti prajurit di era Sengoku, Musashi langsung tertarik dan menerima tantangan itu dengan senang hati. Namun, ada hal yang membuat semua orang kebingungan. Tiba-tiba Motobe mengajak Musashi duduk santai untuk merokok dan minum sake sebelum duel benar-benar dimulai. Sekilas semuanya terlihat biasa saja, tetapi Musashi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah memperhatikan dengan seksama, ia sadar bahwa hanya rokok yang sedang dihisap Motobe yang bisa digunakan, sedangkan rokok lainnya hanyalah tipuan. Bukan hanya itu, sake yang disiapkan juga ternyata sudah diberi racun. Belum selesai sampai di situ, Motobe langsung melempar bom asap untuk menghalangi pandangan Musashi. Memanfaatkan kekacauan tersebut, ia menggunakan senjata rantai yang sudah dipersiapkan sejak awal untuk merebut pedang Musashi. Anehnya, Musashi sama sekali tidak panik. Ia justru tersenyum tipis karena gaya bertarung Motobe mengingatkannya pada peperangan di masa lalu. Meski begitu, pipi kirinya sempat terkena sayatan yang cukup dalam. Dengan santai, Musashi bertanya kepada Motobe bagaimana ia akan bertanggung jawab atas luka tersebut. Saat Motobe bersiap mengeluarkan senjata andalannya, Musashi lebih dahulu melancarkan satu tebasan kuat yang menghantam bagian perut Motobe. Beruntung, sejak awal, Motobe sudah mengenakan chainmail atau baju zirah rantai di balik pakaiannya. Jika tidak, tebasan itu kemungkinan besar sudah merenggut nyawanya. Walaupun berhasil selamat, benturan dari serangan tersebut tetap membuat tubuh Motobe terpental cukup jauh. Ternyata bukan hanya tubuhnya yang dilindungi, pergelangan tangan hingga kedua kakinya juga dipasangi pelindung khusus. Walaupun demikian, kekuatan tebasan Musashi tetap mampu merusak sebagian armor tersebut. Musashi terus menekan lawannya tanpa memberi kesempatan untuk bernafas. Melihat Motobe mulai terdesak, Baki langsung berteriak meminta agar pertarungan dihentikan. Namun di luar dugaan, Motobe masih memiliki tenaga untuk membalikan keadaan. Ia berhasil menjatuhkan Musashi ke lantai, lalu menghantam wajahnya hingga mengeluarkan darah. Setelah itu, Motobe langsung mengunci leher Musashi sekuat tenaga. Di saat yang sama, Musashi sebenarnya masih sempat menusukkan pedangnya cukup dalam ke tubuh Motobe. Namun bukannya melepaskan kuncian, Motobe justru memperkuat cekikannya. 守られてしまった者のうちにある。追いついたんだ。 Tidak lama kemudian, Musashi kembali sadar. Begitu membuka mata, ia langsung mengakui kekalahannya. Meskipun menang, Motobe tetap bersikap rendah hati. Menurutnya, kemampuan Musashi sebenarnya masih jauh lebih unggul. Kekalahan itu terjadi karena Musashi menganggap pertarungan tersebut hanya sebagai sebuah duel biasa. Sedangkan Motobe bertarung dengan tekad mempertaruhkan nyawanya demi melindungi orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, Musashi mencabut kembali pedangnya yang masih tertancap di tubuh Motobe. Hingga kemudian, cerita berpindah ke ruang perawatan. Di sana Baki datang menemui Motobe untuk meminta maaf karena selama ini telah meremehkan kemampuannya. Motobe hanya tersenyum dan mengatakan bahwa reaksi Baki sangat wajar, sehingga tidak perlu disesali. Ia kemudian menjelaskan bahwa Baki adalah salah satu aset paling berharga di era modern. Hal yang sama juga berlaku untuk Yujiro Hanma, sosok yang dikenal sebagai makhluk terkuat di bumi. Hal yang sama juga berlaku bagi Doppo Orochi yang dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan karate modern. Selain itu, Motobe juga menyebut Shibukawa sebagai pemilik teknik bela diri yang sangat langka dan bernilai tinggi. Baginya, setiap petarung hebat di era modern memiliki kelebihan masing-masing. Karena itulah, mereka semua pantas untuk dilindungi. Saat mereka masih berbincang, Kureha tiba-tiba datang membawa kabar baru. Ia memberitahu bahwa Musashi sedang muncul dalam sebuah acara televisi. Cerita pun berpindah ke studio TV. Di sana Musashi sedang menjalani sesi wawancara. Namun saat sang pembawa acara tidak percaya bahwa pria di hadapannya benar-benar Miyamoto Musashi. Mendengar ucapan itu, Musashi langsung melancarkan tebasan imajiner ke arah tangan sang presenter sambil berkata dengan nada tenang, "Sekarang kamu percaya?" 後に Peristiwa itu pun langsung menjadi berita besar di seluruh Jepang. Polisi pun dibuat kebingungan.
Tebasan imajiner Musashi tidak meninggalkan luka fisik sedikit pun, sehingga mereka kesulitan mencari dasar hukum untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, sejumlah polisi mendatangi kediaman Tokugawa untuk mengamankan situasi. Namun begitu berhadapan langsung dengan Musashi, barisan polisi justru mulai mundur karena merasa tertekan. Di mata Musashi, tindakan itu sudah dianggap sebagai tanda dimulainya sebuah peperangan. Karena itulah, Musashi memutuskan keluar dan menghadapi mereka secara langsung. Tokugawa tahu bahwa jika Musashi keluar dari rumah, ia tidak akan bisa melindunginya lagi. Namun Musashi tetap memilih pergi, dan sebelum berangkat, ia memeluk Tokugawa dan mengucapkan terima kasih karena telah menghidupkannya kembali sekaligus merawatnya di era modern. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Musashi pun melangkah keluar dari gerbang rumah. Begitu keluar, ia langsung dikepung oleh satu peleton polisi yang dipimpin asisten Inspektur Otsuka Hibe. Mereka meminta Musashi menyerahkan diri dan ikut ke mobil polisi tanpa melakukan perlawanan. Namun, Musashi langsung menolak. Melihat situasi mulai memanas, Otsuka memerintahkan anak buahnya untuk menembak jika Musashi mencoba mencabut pedangnya. Ancaman itu pun justru membuat Musashi semakin tertantang. Dalam sekejap, ia melukai salah satu mata Otsuka sebelum polisi sempat bereaksi. Insiden tersebut langsung menjadi berita utama di seluruh Jepang. Saat melihat tayangan berita itu dari rumahnya, Baki mulai memahami keadaan Musashi. Menurutnya, Musashi sebenarnya sedang merasa sangat kesepian. Bayangkan saja, seorang samurai dari era Sengoku tiba-tiba hidup kembali hampir 4 abad kemudian. Di zaman modern, ia tidak memiliki keluarga, teman, maupun orang yang benar-benar memahami cara berpikirnya. Malam harinya, Musashi terlihat duduk sendirian di bawah sebuah jembatan. Tidak lama kemudian, Otsuka kembali datang. Kali ini, ia meminta Musashi menyerahkan diri karena lokasi tersebut sudah dikepung sekitar 100 anggota pasukan khusus yang membawa perlengkapan tempur lengkap. Bukannya takut, Musashi malah menantang mereka untuk menangkapnya dengan kekuatan mereka sendiri. Karena Musashi terus menolak menyerah, Otsuka yang mulai kehilangan kesabaran langsung mengeluarkan pistol. Namun dalam sekejap, Musashi berhasil menjatuhkannya. Melihat situasi semakin berbahaya, komandan pasukan memerintahkan anak buahnya menembakkan peluru karet. Akan tetapi, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Musashi mampu membelah setiap peluru yang mengarah kepadanya sebelum mengenai tubuhnya. Karena cara itu gagal, polisi kemudian mengerahkan mobil water cannon. Sayangnya, kendaraan tersebut juga berhasil dihancurkan Musashi hanya dalam waktu singkat. Meski begitu, sang komandan tetap percaya diri. Menurutnya, perlengkapan tempur polisi modern jauh lebih unggul dibanding perlengkapan perang pada zaman Sengoku. Ditambah lagi, jumlah pasukan mereka juga jauh lebih banyak. Mendengar itu pun, Musashi hanya tersenyum. Baginya, semua perlengkapan tersebut tidak berarti apa-apa jika para penggunanya tidak memiliki keberanian untuk maju lebih dahulu. Merasa terus dipermalukan, komandan akhirnya menggunakan senjata kejut khusus yang mampu mengalirkan listrik hingga 500.000 volt. Serangan itu memang membuat tubuh Musashi kejang hebat, bahkan tulang-tulangnya sempat terlihat akibat aliran listrik yang begitu besar. Namun saat para polisi mulai mendekat untuk menangkapnya, Musashi kembali berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hitungan detik, sang komandan berhasil ia kalahkan. Setelah itu, Musashi menatap seluruh anggota polisi dan berkata bahwa di matanya mereka hanyalah 100 orang lemah yang tidak mampu mengalahkannya. Untuk semakin mengguncang mental mereka, Musashi membelah tameng salah seorang polisi hanya dengan satu tebasan saja. Melihat pemandangan itu, seluruh polisi langsung terpaku ketakutan. Sebelum pergi, Musashi hanya berpesan agar mereka membawa pulang jenazah komandannya. Sementara itu, cerita berpindah ke Gedung Putih di Amerika Serikat. Di sana, seluruh akses media ditutup karena Presiden Barack Obama sedang menyampaikan sebuah rahasia penting kepada Donald Trump yang akan segera menjabat sebagai presiden berikutnya. Rahasia tersebut berkaitan dengan sebuah aturan rahasia bernama Kode Ogre. Aturan itu mewajibkan setiap presiden Amerika Serikat menjaga hubungan damai dengan satu orang, yaitu Yujiro Hanma. Obama kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai kekuatan Yujiro dan alasan mengapa aturan tersebut harus tetap dipatuhi. Namun,
Trump awalnya tidak percaya. Baginya cerita tentang satu orang yang bisa membuat sebuah negara tunduk terdengar mustahil. Ia bahkan mengatakan ingin menangkap sosok Yujiro. Beberapa waktu kemudian, hari pelantikan presiden pun tiba. Awalnya Trump yakin akan mengakhiri tradisi tersebut. Namun setelah bertemu langsung dengan sosok Yujiro Hanma, sikapnya pun langsung berubah. Tanpa ragu, Trump pun mengucapkan sumpah non-agresi kepada Yujiro sama seperti para presiden Amerika sebelumnya. Setelah itu, cerita kembali ke dojo Shinshinkai Karate. Di sana Baki melihat Doppo sedang berlatih memotong kawat sebagai bagian dari latihannya. Setelah selesai, Baki, Doppo, dan Katsumi berbincang mengenai Musashi yang kini telah membunuh dua petinggi kepolisian. Menurut Doppo, tidak lama lagi polisi pasti akan menggunakan senjata api sungguhan, bukan lagi peluru karet. Namun yang paling ia khawatirkan bukanlah keselamatan Musashi. Sebaliknya, ia justru merasa jumlah korban dari pihak kepolisian akan semakin banyak jika keadaan terus berlanjut. Sepulang dari dojo, Baki berjalan sendirian sambil memikirkan semuanya. Di tengah perjalanannya, ia akhirnya mengambil sebuah keputusan. Baki memilih untuk tidak menjalani latihan khusus ataupun menyusun strategi tertentu demi menghadapi Musashi. Ia ingin melawannya dengan kemampuan yang dimilikinya saat itu juga, kapanpun kesempatan datang, sama seperti para pendekar pada zaman dahulu.